Bab 791, Sekte Abadi telah lahir. Wus. Master Pedang Tersembunyi tidak lagi bersembunyi, mengambil satu langkah ke depan, dan muncul di depan mereka berdua. Saya telah bertemu rekan Daois Rajes dan rekan Daois Muya. Kerja keras menjadi sikap sapaan Tao yang cukup sopan. Saya pernah melihat sesama pendekar pedang tersembunyi Tao. Tapi Muya tidak memandang guru Zhangjian dengan baik. Itu jelas karena Tuan Zhangjian gagal menyelamatkannya. Master Pedang Tersembunyi mengetahui karakter Muya, jadi dia juga tertawa kecil dan tidak marah. Rekan Daois Muya, kamu benar-benar ceroboh kali ini. Kamu seharusnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tao Ji, kan? Kamu, Daois Aiden, membunuhnya kali ini, yang bisa dikatakan sebagai keadilan bagi surga. Kamu tidak memiliki hubungan dengan dia, kenapa kamu tampil menonjol? Muya mendengus, pendeta Tao tua itu tidak tahan melihat junior itu begitu sombong. Master Pedang Tersembunyi berkata dengan tenang, rekan Daois Muya, berhati-hatilah. Kami telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak menyadari perubahan di dunia. Sekarang dunia ini bukan lagi dunia orang tua seperti kami. Tiantu telah dipenggal sebelumnya, yang merupakan contoh terbaik. Guru Zhangjian menatap Muya dalam-dalam dan berkata dengan penuh arti, jika rekan Daois Muya masih belum jelas tentang kenyataan, saya khawatir dia akan mengikuti nasib Tiantu lebih cepat atau nanti ikuti jejaknya. Muya mengerutkan kening dan hendak marah, tetapi ketika dia melihat guru Zhangjian tersenyum ringan dan melayang pergi dengan Ragnar di belakangnya, dia hanya bisa mendengus keras dan tidak berkata apa-apa. Saat matanya berkedip, dia sudah merasakan proporsi di hatinya. Setelah hidup bertahun-tahun dan mencapai tingkat kultivasi seperti itu, meskipun dia sedikit pemarah, dia bukannya tidak berpengalaman dalam urusan duniawi. Tentu saja, dia bisa mendengar teguran tersembunyi dalam kata-kata guru Changjian. Sekarang Sundari tampaknya menjadi negara pertama yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan energi spiritual, saya khawatir semua mata tidak akan terfokus pada Sundari selanjutnya, dan pasti akan ada badai berdarah. Meskipun monster-monster tua ini kuat, mereka bukannya tak terkalahkan, mereka harus tetap rendah hati dan sabar. Di samping, melihat ekspresi Muya berubah, warna aneh muncul jauh di mata Rajes. Halaman Istana Surgawi. Saat ini, Ragnar dan yang lainnya mundur. Di halaman kecil, hanya tersisa 4 orang, Heartlife, Aiden, Master Zhangjian, dan Muya. Resiesh sedikit tidak berdaya, menurut rencananya, seharusnya sudah ada 5 orang di halaman saat ini. Kini, Tao Ji dibunuh oleh Aiden, hanya menyisakan 4 orang. Setelah hening beberapa saat, Rajes menjadi orang pertama yang berbicara. Semuanya, menurut catatan kuno di sekte saya dan perhitungan saya, jika Anda ingin menerobos simpul sekte abadi di pintu masuk lembah pemakaman abadi, Anda memerlukan setidaknya 7 ahli di puncak alam ilahi untuk bekerja bersama-sama untuk sukses. Saudara Zhangjian dan saya sekarang dipromosikan menjadi makhluk surgawi, tetapi kami tidak lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan kami tidak dapat meledak untuk waktu yang lama. Menurut perhitungan saya, 7 ahli veteran di puncak alam ilahi dapat menerobos simpul formasi. Harapannya besar, tapi sekarang Tao Ji telah dibunuh oleh sesama Tao Aiden. Dia tersenyum pahit, berhenti dan berkata, kalau begitu kita hanya dapat menemukan orang kuat lain di puncak alam dewa untuk bergabung dengan kita. Master Pedang Tersembunyi mengerutkan kening dan berkata, hanya ada begitu banyak orang dari Sundari yang berada di puncak alam dewa di dunia saat ini, bukan? Senyuman Rajes menjadi semakin pahit, rekan pedang tersembunyi Tao benar. Menurut rencanaku, kami berlima, ditambah guru Kuzi dari kuil Suangwang dan sesama Wan Tao dari Gunung Siwanda di wilayah Miao, berjumlah 7 orang. Sekarang mungkin sulit bagi 1 orang untuk menerobos simpul formasi. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengerutkan kening. Perjalanan ke Sekte Abadi adalah satu-satunya harapan mereka untuk menerobos ke bumi abadi, dan pentingnya hal itu terbukti dengan sendirinya. Master Hidden Sword mengerutkan kening, hanya 1 orang yang hilang. Bukankah tidak apa-apa jika kita menggunakan semua kartu kita? Rajes menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, formasi serangan gabungan yang diturunkan oleh sekte saya benar-benar membutuhkan kerjasama 7 orang untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya. Hanya dengan cara ini simpul formasi ruang sekte abadi dapat ditembus. Ketika Tuan Zhangjian mendengar ini, alisnya berkerut lebih dalam dan dia berhenti berbicara. Muya mencibir, memandang Aiden, dan berkata dengan ringan, rekan Daois Aiden sangat kuat. Mungkinkah 1 orang bisa lebih kuat dari 2 orang? Setelah mendengar ini, mereka berdua tanpa sadar menatap Aiden.
Aiden ditatap oleh ketiga orang itu, tapi dia masih dengan tenang mengambil secangkir teh dan menikmatinya dengan hati-hati. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukan siapapun, serahkan posisi orang ketujuh itu padaku. Ekspresi Rajesh berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan bercanda, rekan Daois Aiden. Kekuatan energi dan jiwa sejati dari dua orang di puncak alam dewa, apakah kamu yakin itu salah satunya mereka dapat menahannya? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Aiden berkata dengan ringan. Muya mengerutkan kening. Ekspresi Rasyesh berubah. Hanya Master Pedang Tersembunyi yang melihat lebih dalam ke arah Aiden, lalu berkata sambil tersenyum, sejak rekan Daois Aiden mengatakan ini, saya yakin rekan Daois Aiden yakin. Maka masalah ini akan terpecahkan. Rasyesh memandang Aiden yang tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangguk. Kelebihan rekan Daois Aiden adalah bagian dari alam. Saya percaya bahwa teman Aiden tidak akan bertindak tanpa tujuan. Kalau begitu kita akan menunggu Guru Kuzi dan rekan Tao Wan tiba. Kita akan berkumpul di rekan Tao Changjian pada tanggal 13 untuk memastikan bahwa saya dapat tiba di Gunung Kunlun lebih awal pada tanggal 14. Tepat ketika Aiden, Rajesh dan yang lainnya sedang berdiskusi memasuki gerbang abadi. Jauh di kedalaman Kunlun, di lembah yang diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng, tiga sosok, dua pria dan satu wanita, tiba-tiba muncul. Mereka bertiga semuanya mengenakan kostum kuno, namun terlihat sedikit berbeda dibandingkan dengan Sundari kuno. Meski gayanya tidak secantik zaman dahulu di film, namun tetap terlihat seperti negara Sundari yang mengalir, dengan suasana misterius. Adapun kedua pria ini, yang satu adalah pria berambut panjang dengan pedang panjang di punggungnya, dan yang lainnya adalah seorang pemuda Konfusianisme dan lemah. Mereka berdua baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi mereka memiliki kesan halus dan aura agung, dan mereka telah memasuki alam ketuhanan, dan kondensasi energi sejati jauh melampaui dewa biasa. Sedangkan untuk wanita, dia berpakaian putih, wajahnya dingin dan cantik, dan dia tampak melampaui dunia. Dalam hal budidaya, di antara ketiganya, dia sebenarnya yang terkuat. Setelah ketiga orang itu muncul, mereka tidak pergi, seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, wuss, seorang lelaki tua pendek berjubah hitam muncul dari udara tipis. Saat lelaki tua itu muncul, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Di mata lelaki tua itu, tampaknya ada bintang-bintang yang mengalir di alam semesta. Vitalitas antara surga dan bumi langsung mengeras, dan keinginan lelaki tua itu tampaknya mampu menggantikan dunia. Ketika tiga dewa yang awalnya sangat kuat di alam dewa melihat lelaki tua itu, ekspresi mereka langsung menjadi sangat hormat, dan mereka semua membungkuk padanya. Saya telah melihat Tuan Tianren. Orang tua pendek ini adalah makhluk surgawi. Wajah lelaki tua itu dingin, dan tatapannya menyapu ketiga orang itu, membuat mereka bertiga gemetar. Ketika matanya tertuju pada wanita berbaju putih, dia menunjukkan sedikit kelembutan. Rouzi tidak buruk. Pada usia seperti itu, dia sebenarnya memiliki kultivasi alamilahi tahap akhir. Dia bisa melampaui pria tua seperti saya hanya dalam waktu singkat. Wanita berbaju putih itu tampak penuh hormat dan berkata dengan dingin, Senior Tianren berlebihan. Ketika kamu menaklukkan alam abadi 9 alam, aku dan yang lainnya bahkan belum lahir. Kamu tidak boleh berani membandingkan dengan seniormu. Bab 792, Mencari Bibit Peri. Haha. Dipuji oleh wanita berbaju putih bahkan membuat lelaki tua pendek itu merasa senang, dengan senyuman di wajahnya. Peri bunga benar-benar memiliki murid yang bagus. Pria kuat dan pemuda lemah berdiri di samping dan tidak berani mengatakan apapun. Tianren Immortal ini adalah yang tertua dari Sekte Pedang Ilahi, 3 tempat suci utama di 9 alam-alam abadi. Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi manusia surgawi, dengan bantuan pedang abadi kelahiran, dia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan dari dewa abadi duniawi. Meskipun ketiga juniornya juga jenius dari tanah suci Sekte Abadi. Murid, tetapi ketika dihadapkan dengan orang-orang kuat seperti itu, seseorang harus tetap menjaga rasa hormat. Senior Tianren, di mana pemberhentian pertama kita? Wanita berbaju putih itu bertanya dengan lembut. Tujuan utama keberangkatan awal mereka dari Sekte Abadi kali ini adalah untuk mengeksplorasi perubahan energi spiritual di dunia sekuler dan memastikan apakah memang ada pemulihan energi spiritual. Tianren merasakan energi spiritual di sekelilingnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Di dunia sekuler ini, memang sama seperti sebelumnya. Energi spiritualnya sangat tipis. Di mana energi spiritualnya pulih. Di sampingnya, orang kuat dari Sekte Pedang Ilahi juga mengerutkan kening dan menggema,
senior Tianren berkata, ini memang dunia fana, suasana di sini terlalu keruh. Jauh lebih rendah dari negeri dongeng kita. Jika saya tinggal di sini sebentar beberapa saat lagi, saya merasa tidak nyaman seluruhnya. Setelah jeda, dia berkata dengan wajah penuh kekecewaan, bagaimana bisa ada bibit abadi di lingkungan seperti itu? Guru, dia sebenarnya menyuruh saya untuk diam-diam memperhatikan bibit abadi jenius duniawi. Itu seperti lelucon. Ini lahan terlantar telah kita tinggalkan sejak lama. Bahkan jika ada bibit yang bagus, mereka telah dihancurkan oleh lingkungan dunia ini. Sekte abadi hanya dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali, jadi kita harus mendapatkan sesuatu untuk menyelamatkan orang yang ditakdirkan ini di dunia fana. Pemuda berbaju hijau meletakkan tangannya di belakang tangannya dan tersenyum ringan. Matanya menatap dunia manusia, seperti dewa yang memandang semua makhluk hidup. Bagi orang-orang di sekte abadi, bumi ini memang dunia fana, dan tempat mereka berada adalah negeri dongeng di bumi. Dan kudengar belum lama ini, penatua tertinggi dari Sekte Phoenix Surgawi sepertinya telah menemukan seorang pemuda yang baik di dunia fana ini, kata tuan muda berbaju hijau sambil memandangi wanita keren dan cantik berbaju putih di sebelahnya dengan sedikit emosi di matanya. Wanita berkulit putih adalah orang suci generasi saat ini di Istana Yuking, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Di antara sekte teratas dari Sekte Abadi, Sekte Pedang Ilahi adalah yang paling transenden, dan Istana Yuking serta Sekte Phoenix Surgawi selalu menjadi musuh bebuyutan. Kedua sekte ini memiliki kekuatan yang hampir sama, yang satu sedingin es, yang lain sepanas api, bisa dikatakan api dan air tidak cocok. Sebelumnya, Sekte Phoenix Surgawi menemukan seorang murid berbakat di dunia fana yang dikatakan memiliki garis keturunan Phoenix putih kuno. Dia langsung dibesarkan oleh Sekte Phoenix Surgawi sebagai harta karun. Dikatakan bahwa dia telah dipromosikan ke asal ilahi realem hanya dalam beberapa bulan, kecepatannya membuat para jenius abadi ini malu. Mendengar perkataan pemuda berbaju hijau, wajah wanita berbaju putih, Rousey, sedikit berubah, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi menatap Tianren lagi. Senior, waktunya berangkat. Seperti yang dikatakan tuan muda berbaju hijau, dia memang datang ke dunia dengan misi sekte. Meskipun energi spiritual di dunia sekuler telah habis, basis populasinya besar, dan selalu ada permata yang belum ditemukan. Sekte Phoenix Surgawi telah menemukan bibit yang bagus, jadi Istana Yuking mereka tidak boleh ketinggalan. Haha, Rousey sedang terburu-buru. Baiklah, mari kita pergi ke kota Jinling di Sundari sebagai perhentian pertama kita. Saya telah dipercaya oleh teman Tao saya dari Sekte Dewa Pengobatan untuk pergi ke kota Jinling untuk memahami beberapa situasi. Setelah mendengar kata-kata, Sekte Dewa Pengobatan, ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah. Mereka saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya mendengar bahwa Sekte Dewa Pengobatan menderita kerugian besar di dunia sekuler. Bahkan putra Dewa Roni meninggal di dunia sekuler. Kepergian Tianren mungkin tidak lepas dari masalah ini. Saya akan mematuhi pengaturan senior saya. Waktu berlalu cepat. Pada hari ke-10 bulan pertama kalender lunar, Mayu, Rajesh dan lainnya setuju untuk pergi ke gerbang abadi Kunlun 2 hari yang lalu. Begitu Aiden kembali ke kota Jinling, dia mulai mundur untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan, kali ini dia pergi ke Sekte Abadi, saat itulah dia menerobos pil pendirian yayasan. Rumah keluarga Li damai, dan kedatangan keluarga Milo tidak menimbulkan gangguan apapun. Pada hari ini, tiba-tiba terjadi badai di atas Gunung Ming, dan semburan wangi merah memenuhi udara untungnya, ada formasi pelindung gunung besar yang diatur oleh Aiden untuk melindungi gunung, dan tidak ada suara dari dunia luar. Boom! Kabut cahaya putih giok membubung ke langit, tetapi terhalang oleh telapak tangan besar dalam sekejap mata, lalu dipegang dengan satu tangan, dan kemudian semua aroma ramuan aneh menghilang. Wuss! Sosok Aiden berjalan keluar dari puncak gunung dengan senyuman tipis di wajahnya, terlihat jelas bahwa ramuan tersebut telah berhasil dimurnikan. Nico dan Stephen datang dengan cepat. Selamat, Guru, atas keberhasilan pembebasan Anda dari pengasingan. Aiden tersenyum cerah, bangun. Ketika dia mengalihkan pikirannya, dia menemukan bahwa Isabella dan Melissa tidak ada di sana. Di mana kakakku? Kali ini dia pergi ke Sekte Abadi, waktunya tidak pasti, dan Aiden harus mengatur segala sesuatunya di rumah. Nico terkekeh, kemarin saat kamu sedang retret, Nona Melissa datang. Melihat kamu sedang retret, dia tidak mengganggumu. Dia bilang dia bosan di rumah hari ini, jadi dia mengajak Nona Isabella dan Tuan Harun untuk pergi belanja. Apakah Anda ingin menemukannya? Saya akan segera menelepon mereka. Tidak. Aiden tersenyum dan berkata, biarkan mereka berkeliling. Pada saat yang sama,
Di kedai kopi mewah di Times Square, pusat komersial terbesar di kota Jinling, 3 anak muda berpakaian aneh membuat para pelanggan di kedai kopi itu sering menoleh ke belakang. Tapi mereka bertiga duduk di sana tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak bisa merasakan tatapan semua orang. Di antara ketiga orang ini, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, laki-laki kuat berbaju hitam, laki-laki muda berbaju hijau, dan yang terakhir adalah perempuan cantik berbaju putih dan kasar. Jika temperamen perempuan itu tidak terlalu dingin, saya khawatir bahwa akan ada seseorang di sana. Aku maju ke depan untuk meminta foto. Namun meski begitu, suara pengambilan gambar di kejauhan tak henti-hentinya. Hehe, peri Rosie memang sangat cantik. Dia begitu terpesona dengan orang-orang biasa ini. Wallace, pria kuat berbaju hitam, terkekeh dan memandang orang-orang di sekitarnya dengan jijik. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi pedang hitam di belakang punggungnya telah menghilang. Di sampingnya, Tuan Muda Guntur tertawa kecil dan berkata dengan ringan, peri Rosie adalah mutiara dari orang suci dari sekte abadi kita. Bagaimana dia bisa didambakan oleh manusia ini? Abaikan saja mereka, semut-semut ini. Kalian berdua, Senior Tianren membawa kami ke kota Jinling dan kemudian menghilang. Kami telah menunggu di sini selama beberapa hari, apakah kami harus terus menunggu? Rosie membuat pilihan dan berkata dengan suara dingin, sebaiknya jangan meninggalkan Jinling sebelum urusan Senior Tianren selesai. Kami kebetulan sedang mencari di sini untuk melihat apakah ada bibit peri yang sangat berbakat. Bibit peri omong kosong. Saya telah mengunjungi kota Jinling beberapa kali. Yang terkuat hanyalah beberapa pejuang di puncak alam sekuler. Bagaimana bisa ada bibit peri? Wallace mengutuk. Saudara Wallace benar sekali. Dunia saat ini adalah tempat yang kotor bagi manusia. Menemukan peri berbakat sama sulitnya dengan naik ke langit. Rosie mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi jika dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu kedai kopi. Saat ini, pintu kafe sedang dibuka oleh pelayan, dan 2 wanita cantik masuk terlebih dahulu. Babak 793, pukul pelat besi. Kedua orang ini tentu saja adalah Melissa dan Isabella. Sekarang Melissa telah memasuki alam dewa, jiwanya telah semakin berubah, dan dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan api Phoenix. Meskipun alamnya hanya dalam tahap awal alam dewa, kekuatan aslinya bahkan tidak lebih lemah dari orang-orang kuat veteran di tahap akhir alam ilahi. Selain itu, dia sudah sangat cantik, dan sekarang dia memiliki aura halus dan seperti peri di sekelilingnya, yang membuat orang merasa malu. Isabella, yang berada di samping, awalnya berlatih teknik budidaya abadi. Meskipun dia tidak secanggih Melissa, setelah menelan pil roh api merah, budidayanya juga cepat, dan dia hanya selangkah lagi dari dewa. Dengan tambahan temperamen yang sejuk dan mempesona, begitu indah hingga membuat hati orang bergoyang. Keduanya masuk ke dalam kafe sambil mengobrol dan tertawa, langsung menarik perhatian semua orang di kafe tersebut. Terutama laki-laki berjas dan berdasi, matanya bersinar-sinar. 2 puncak lagi. Wanita berpakaian putih yang datang sebelumnya memiliki temperamen yang aneh dan terlalu dingin. Meski cantik, orang tidak berani mendekatinya. Keduanya harus memanfaatkan kesempatan ini. Kreit. Saat berikutnya, sebelum ada yang bisa bergerak, mereka melihat seorang pria muda mengenakan kacamata hitam, memegang banyak tas bermerek di kedua tangannya, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. 2 kakak perempuan tertua, tolong tunggu aku. Harunlah yang berperan sebagai pelindung bunga. Saat dia masuk, dia melihat lusinan mata terbakar menatap Melissa dan Isabella. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia balas menatap tanpa ragu dengan wajah kejam. Apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihat wanita cantik? Ketika dia berteriak seperti ini, kebanyakan orang mengerutkan kening, tetapi mereka tidak marah dan langsung membuang muka. Lupakan saja, jika Anda memiliki pengalaman yang sama dengan bajingan itu, Anda akan kehilangan kekayaan Anda dengan sia-sia. Ketika beberapa pemuda berambut pendek dengan pakaian mewah di meja paling dalam mendengar hal tersebut, mereka langsung mengangkat alis dan mencoba untuk bangkit. Sial, anak apa ini? Beraninya kamu pamer di sini? Huff. Sepertinya dia orang kaya baru dari suatu tempat, kan? Dia berpura-pura menjadi keren di kota Jinling, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Benar. Jangan biarkan saudara-saudara menyentuh wanita cantik berbaju putih itu sekarang, Tuan Oni. Dia seorang seniman bela diri, jadi keduanya akan baik-baik saja, bukan?
Orang yang dipanggil Tuan Oni oleh beberapa orang adalah seorang pemuda lembut berkacamata berbingkai emas. Dia mengerutkan kening dan menatap Harun, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Sialan. Kembali ke sini dan duduk. Dia geram. Beberapa anak muda yang baru saja berdiri tampak terpana dan terpesona. Ada apa dengan Tuan Oni? Tuan Oni menjadi pucat dan berteriak dengan suara rendah, apakah kamu mencari kematian? Tahukah kamu siapa itu? Tuan muda tertua dari keluarga Li, Harun. Setelah mendengar perkataan Harun dari keluarga Li, beberapa anak muda yang awalnya sangat sombong tiba-tiba merasa seperti bola kempes, wajah mereka kusam dan ketakutan. Keluarga Li Jinling, Harun. Saat ini, keluarga Li di kota Jinling dapat dikatakan sebagai keluarga kaya nomor 1, dan juga keluarga nomor 1 di seluruh provinsi Houston. Meskipun mereka memiliki kekayaan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa seperti keluarga Li. Jika mereka benar-benar menyinggung keluarga Li, mereka dapat dihancurkan langsung oleh kekuatan yang menjilat keluarga Li tanpa keluarga Li mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, beberapa orang tanpa sadar saling memandang, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Beberapa orang duduk di sana sebentar dan memandang Tuan Oni dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Oni tidak mau repot-repot memperhatikan beberapa orang, para idiot ini hampir mendapat masalah. Ketika dia tanpa sadar melihat ke arah Harun dan yang lainnya, dia melihat mata Harun menatap mereka dengan tatapan setengah tersenyum. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan senyuman yang terlihat lebih jelek daripada menangis muncul di wajahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masih mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke arah Harun dan yang lainnya. Di bawah tatapan kaget semua orang di kedai kopi, dia membungkuk 90 derajat dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga Oni Jinling, Silva Oni telah bertemu Tuan Harun. Harun meliriknya dengan acuh tak acuh, perhatikan mata dan mulut temanmu. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mereka, maka aku sendiri yang akan mengendalikannya untukmu. Tubuh Silva gemetar dan dia tidak berani bangun sama sekali, ya. Ayo kembali. Ya. Dari awal hingga akhir, Silva tidak berani mengangkat kepalanya, dia membungkuk hati-hati dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum mundur. Manajer di kafe dan pelanggan berjas tercengang melihat pemandangan ini. Silva sering berkunjung ke kedai kopi ini. Dia sering berburu wanita di sini bersama teman-temannya. Mereka tahu latar belakangnya. Pemilik muda Jinling Jinkyu Real Estate juga merupakan sosok terkenal di kota Jinling, tapi sekarang dia ketakutan. Di hadapan ketiga pemuda ini, siapakah ketiga pemuda yang tak berani mengangkat kepala ini? Sayangnya pelanggan di kafe ini tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan orang-orang setingkat ini seperti Isabella dan Harun, jadi wajar jika tidak mengenal mereka. Ketika tatapan menjauh dari Silva, Harun menghela nafas, dua wanita cantik, cobalah yang terbaik untuk menutupi kecantikan Anda yang menakjubkan dengan riasan sebelum Anda muncul di lain waktu. Anda semua telah melihat betapa besar sensasi yang ditimbulkannya hari ini. Jika saya tidak melakukannya, aku tidak mengantarmu, kawasan bisnis Times Square ini akan macet. Isabella memelototinya, jangan terlalu banyak bicara. Saya meminta Anda untuk mengelola cabang Zhongzhou, dan Anda melepaskan pekerjaan Anda dan lari kembali setelah bekerja untuk saya kurang dari sebulan. Hei, kakak perempuan tertua, jangan marah. Bukankah aku kembali khusus untuk menjadi pemandu wisatamu ketika aku mendengar adik-adikku akan datang? Melissa tertawa kecil dari samping. Isabella mendengus. Harun hanyalah orang yang malas. Bahkan jika dia memukulinya setiap hari, itu akan sia-sia. Mulai sekarang, dia hanya bisa membiarkan kakeknya mendisiplinkannya sendiri. Tidak jauh. Ada meja dengan Rosie di dekat jendela. Cek, aku tidak menyangka akan ada wanita secantik ini di dunia ini. Penampilan dan temperamen kedua wanita ini bahkan mirip dengan peri Euro. Wallace, pria besar berbaju hitam, terkekeh dan berkata dengan suara rendah. Yang aneh adalah suaranya tidak pelan, tapi Rosie dan Tuan Muda Guntur bisa mendengarnya. Jelas sekali, lingkaran sihir telah terbentuk di sekitar mereka bertiga. Kedua wanita ini memang sangat cantik dan menawan. Biarpun mereka ditempatkan di sekte abadi, mereka tetaplah wanita cantik kelas 1. Namun, aura kedua orang ini nampaknya agak aneh. Guntur, pemuda berkemeja hijau, memandang Melissa dan yang lainnya dengan penuh minat. Dan Rosie, yang selama ini diam, memasang ekspresi aneh di wajahnya yang dingin dan cantik. Kakak senior Guntur benar, ada rahasia pada kedua wanita ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Wallace dan berkata dengan ringan, kakak senior Wallace benar-benar sangat naif, dan dia sebenarnya terpesona oleh kecantikan kedua wanita biasa. Kami bahkan lupa tujuan kami di sini.
Wajah Wallace memerah dan dia hendak membantah, tapi wajah Guntur berubah dan matanya dipenuhi ketertarikan. Peri Yurou, maksudnya kedua wanita ini adalah bibit peri yang kita cari. Bab 794, silakan tinggal. Yurouzi mengangguk ringan, tepatnya, pria itu pun tampaknya memiliki tulang yang bagus. Tapi dibandingkan dengan kedua wanita ini, dia jauh tertinggal. Saya baru saja menggunakan indera spiritual saya untuk menyelidikinya, tetapi saya menemukan bahwa ketiganya diblokir dalam radius 1 meter. Jika bukan karena bantuan harta rahasia sekte tersebut, saya mungkin telah membuat kesalahan. Pada saat yang sama, ekspresi Guntur berubah, dan dia mengerutkan kening dan berkata, benar saja, ada harta karun aneh yang menghalangi eksplorasi spiritual. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Melissa dan yang lainnya. Asal-usul ketiga orang ini tidaklah sederhana. Tidak banyak harta karun seperti ini di dunia sekuler yang dapat melindungi mereka bertiga dari eksplorasi rahasia spiritual. Wallace mengerutkan kening dan mendengus, ada apa ini? Meskipun dunia sekuler telah kehabisan energi spiritual dan warisan yang tidak lengkap, dunia ini belum sepenuhnya terputus. Wajar jika ada sekte dunia dalam di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Ada 1 atau 2 artefak magis di sekte ini juga normal. Rousey dan Guntur tidak membantah kali ini, perkataan Wallace masuk akal. Peri Rousey, penyelidikanmu mungkin memastikan bahwa ketiga orang itu memang memiliki kualifikasi untuk mengembangkan akar spiritual abadi. Guntur bertanya dengan cemberut. Rousey mengerutkan kening. Aura ketiga orang itu kabur, jadi sulit bagiku untuk menentukannya. Wallace memandang mereka berdua dengan tidak sabar. Momo Jiji, apa gunanya berdiskusi di sini? Karena kamu tidak yakin di sini, naiklah dan pastikan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri dan melangkah menuju Melissa dan Isabella. Pada saat yang sama, Melissa, yang sedang menikmati secangkir kopi, sedikit mengernyit. Sejak awal, ia menyadari bahwa 3 orang berkostum kuno itu tidaklah sederhana. Ketika dia mencoba menggunakan pikiran rohaninya untuk mendeteksi pihak lain, dia gagal. Hanya ada satu penjelasan, lawannya jauh lebih kuat darinya, atau dia memiliki senjata ajaib yang dapat menghalangi eksplorasi pikiran spiritual. Melihat pakaian orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah murid sekte tersembunyi. Melihat pria kuat berbaju hitam itu pergi, dia diam-diam mengirim pesan kepada Isabella dan 2 lainnya. Saudari Isabella, sepupu Harun, jika aku memintamu pergi nanti, pergi dari sini secepatnya. Jangan tinggal. Isabella dan Harun masih terlihat tenang, tetapi mata mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka mengangguk tanpa menjawab. Mereka berdua tahu kekuatan Melissa. Jika ada yang tidak beres, mereka berdua tetap tinggal hanya akan menambah bebannya. Kembali ke istana keluarga Li untuk membawa bala bantuan adalah cara terbaik. Semua orang di kedai kopi memandang pria besar berbaju hitam dengan wajah mengejek. Apakah kepala orang ini ditendang oleh keledai? Tidakkah kamu melihatnya barusan, bahkan tuan muda keluarga Oni, Silva, meminta maaf seperti anjing dan keluar. Anda, seorang ksatria berkostum kuno, benar-benar menganggap diri Anda sebagai pahlawan. Pria besar berbaju hitam mengabaikan tatapan semut fana ini, dan berjalan langsung ke arah Melissa dan mereka berdua, memandang mereka dengan hati-hati, menunjukkan senyum puas, dan terkekeh pada dirinya sendiri. Penampilannya memang tak tertandingi. Bahkan jika kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih, kamu bisa dibawa ke sekte dan menjadi pelayan. Adapun Harun, dia diabaikan olehnya. Karena Peri Yurou telah mengatakan bahwa kedua wanita ini memiliki kualifikasi yang lebih baik, dia pasti akan memilih yang terbaik. Alis Melissa tiba-tiba menjadi dingin. Teman-teman, apakah kamu murid sekte itu? Kata-kata seperti itu terlalu tidak masuk akal. Harun bernapas dengan cepat, memutar lehernya dan menatap Wallace, jika Isabella tidak menariknya, dia akan meledak. Mendengar kata-kata Melissa, Wallace tertegun sejenak, lalu menyeringai liar. Teman, itu judul yang menarik untukmu. Dia memandang Melissa dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, saya juga ingin tahu sekte mana di dunia sekuler yang Anda ikuti. Juga, apakah Anda memiliki kemampuan untuk memblokir pemikiran spiritual? Dari mana instrumen penjelajahan itu berasal? Melissa sedikit linglung, dan wajah cantiknya yang selalu tenang akhirnya berubah drastis. Apakah kamu dari sekte abadi? Oh. Sekarang giliran Wallace yang terkejut, kamu benar-benar tahu tentang sekte abadi. Tampaknya sekte tempat kamu berada memiliki latar belakang tertentu. Apakah itu istana surgawi, atau kunlun kuno, seni bela diri kuno? Atau apakah itu surgawi Dao? Benar. Ketiga orang ini memang berasal dari sekte abadi. Matanya menyapu Rousey dan Guntur yang duduk diam di kejauhan karena terkejut, dan napasnya menjadi cepat.
Ini bukan pertama kalinya dia bertemu orang-orang dari Sekte Abadi. Ketika dia berada di keluarga Wan di ibu kota, dia bertemu Julia, tetua misterius dari Sekte Phoenix Surgawi, dan dia juga mengetahui beberapa rahasia dari Sekte Abadi. Oleh karena itu, meskipun dia terkejut saat ini, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Wallace dengan cemberut. Kami hanyalah pejuang biasa di dunia sekuler ini. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kedatangan yang mulia ke sini. Dia bisa merasakan aura orang lain jauh lebih kuat daripada auranya. Namun dia tahu bahwa Aiden memiliki dendam terhadap Sekte Dewa Pengobatan di Sekte Abadi, dia tidak mengetahui niat pihak lain, jadi dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Saat berbicara, kekuatan jiwanya sudah melonjak, siap meledak dengan kekuatan api Phoenix kapan saja. Menghadapi pria misterius dan kuat dari Sekte Abadi, dia tidak berani mengambil risiko atau meremehkannya. Seolah merasakan kewaspadaan Melissa, Wallace mengangkat alisnya dan mencibir. Tidak perlu terlalu mewaspadaiku. Jika aku ingin menyerangmu, apakah kamu pikir kamu bisa melawan? Melissa tampak tenang dan berkata dengan tenang, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Oh. Wallace menyeringai, menunjukkan dua baris gigi putih, tapi senyumnya penuh sarkasme. Kamu cukup percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa warisan seni bela diri di dunia sekuler dapat melawan sihir abadi dan Taoisme dari Sekte Abadi kita? Konyol. Sejujurnya, kami tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi Anda. Kami hanya ingin memastikan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengembangkan keabadian. Ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai langit dalam satu langkah. Banyak orang tidak dapat meminta kesempatan ini dalam hidup mereka. Kamu beruntung hari ini. Wallace memiliki ekspresi arogan di wajahnya, menatap Melissa dan Isabella, seolah-olah dia adalah peri yang menyendiri. Apa yang tidak dia duga adalah Melissa dan yang lainnya bahkan tidak memikirkannya dan hanya menggelengkan kepala karena menolak. Maaf, kami tidak ingin memasuki gerbang peri. Setelah mengatakan itu, Melissa menarik mereka berdua dan segera pergi. Wallace membeku di tempatnya untuk waktu yang lama. Peluang besar untuk memasuki Sekte Abadi ditempatkan di depan mereka, dan orang-orang ini benar-benar menolak. Bahkan Rosie dan Guntur, yang berada tidak jauh dari sana, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ketiga orang ini tampak berbeda dari orang sekuler yang mereka bayangkan. Ayo pergi. Aku menjadi semakin tertarik pada mereka bertiga. Guntur menunjukkan senyum aneh di wajahnya dan berdiri lebih dulu dan berjalan menuju pintu. Rosie mengikuti mereka tanpa ekspresi. Kedua wanita itu jelas merupakan bibit abadi yang terkemuka. Dia harus membawa mereka ke bawah pengawasannya sebelum Guntur dan Wallace. Wallace tampak jelek, mendengus marah, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang seketika. Boom! Suara retakan yang dalam bergema, dan pintu paduan berharga berlapis ganda di kedai kopi itu langsung hancur menjadi tumpukan compang camping di bawah pandangan semua orang. Hantu. Raksasa. Saat terjadi kekacauan di kafe. Tempat parkir bawah tanah Times Square. Isabella dan dua orang lainnya baru saja hendak masuk ke dalam mobil ketika dua sosok melayang. Kalian bertiga, tolong tetap di sini. Bab 795, Melissa vs Sekte Abadi. Tolong tinggal. Isabella dan tiga orang lainnya tanpa sadar menoleh dan melihat seorang wanita cantik dengan pakaian putih tergerai dan seorang pria muda anggun dengan pakaian hijau berjalan perlahan ke arah mereka. Melihat Rosie dan Guntur, mereka bertiga tidak terlalu terkejut. Lagi pula, kami pernah melihatnya di kedai kopi. Melissa bergerak dan memblokir dua orang di belakangnya. Sepertinya ada api menari-nari di kedalaman matanya saat dia melihat ke arah Rosie dan Rosie dari kejauhan. Kalian berdua, kalian sudah mengejar kami sampai sini, apa kalian masih mau menggunakan kekerasan? Merasakan aura panas terpancar di tubuh Melissa, bahkan pipi dingin Rosie pun menunjukkan warna yang aneh. Kamu benar-benar memiliki kekuatan alam asal ilahi. Melissa belum pernah mengambil inisiatif untuk memperlihatkan auranya sebelumnya, dan dengan jimat giok pelindung yang diberikan Aiden padanya, bahkan Rosie dan yang lainnya belum dapat mendeteksi kekuatan aslinya. Alam asal ilahi. Melissa mengerutkan keningnya. Itulah yang oleh dunia sekuler disebut sebagai alam dewa. Sebelum Rosie dapat berbicara, dia melihat Guntur menatap Melissa dengan mata membara dan berkata, aku tidak menyangka seseorang pada usia seperti itu bisa memiliki api yang begitu kuat. Itu adalah energi yang sebenarnya. Jika tebakan saya benar, Anda seharusnya memiliki pembuluh darah spiritual yang menyala-nyala di tubuh Anda. Saya hanya tidak tahu tingkat pembuluh darah spiritual itu yang mana. Saat dia berbicara, senyuman ramah muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan,
Tidak peduli berapa tingkat pembuluh darah spiritual yang kamu miliki, selama kamu memiliki pembuluh darah spiritual, kamu berhak untuk memasuki Sekte Abadi. Gadis ini, aku mengundang kamu ingin masuk ke Sekte Abadi lagi, bisakah kamu bersedia? Saya tidak mau. Melissa mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kami tidak tertarik dengan Sekte Abadi, jadi tolong minggir. Kami masih ingin pulang. Senyum percaya diri Guntur perlahan menghilang, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Saya benar-benar bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Yurouzi melirik Melissa dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sangat tidak senang dengan esensi api di tubuh Melissa, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk Isabella di sampingnya dan berkata, berikan dia padaku. Aku biarkan Anda meninggalkan. Jangan pernah memikirkannya. Aura Melissa meledak tanpa syarat, dan dia menghadapi mereka berdua dengan mata tajam, siap mengambil tindakan jika mereka tidak setuju. Rosie dan Guntur mengerutkan kening pada saat bersamaan. Sikap wanita ini lebih tegas dari yang mereka bayangkan. Mengapa kamu tidak mengganggu mereka? Ambil saja mereka kembali. Sebuah suara rendah yang keras datang, dan sosok tinggi Wallace seperti bukit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan suara angin kencang dan guntur, dia meninju Melissa dan ketiga Chia. Hei, Peri Yurou, kakak Guntur, setuju dulu, siapapun yang menangkap kedua gadis ini akan mendapatkannya. Haha. Bodoh sekali. Rosie dan Guntur menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Namun, biarkan Wallace menguji latar belakang ketiga orang ini terlebih dahulu. Meskipun energi spiritual di dunia sekuler ini habis, masih ada Master. Huff. Mencari kematian. Ada api yang menyala di mata Melissa, dan aura di tubuhnya meledak tanpa syarat apapun, dan esensi merah panas mengepul di sekujur tubuhnya. Esensi sejati ini membakar tubuhnya seperti nyala api, dan bahkan rambutnya tampak diwarnai merah menyala, membuat Melissa terlihat seperti ratu yang terbakar. Menghadapi pukulan kuat Wallace, dia tidak mengelak sama sekali, matanya terbakar, tangannya tiba-tiba terkepal, dan dia menebas ke dalam kehampaan. Boom! Lampu langit-langit di seluruh ruang bawah tanah bergetar, dan nyala api yang panas membuat tempat parkir bawah tanah yang awalnya gelap menjadi terang seperti siang hari. Melissa menebas dengan kedua tangannya. Api di sekelilingnya sepertinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, memadat dan memadat menjadi cahaya pedang merah menyala yang menyilaukan dalam sekejap mata. Cahaya pedang mengepul dan terbakar, dan kekosongan dimanapun ia melewatinya terdistorsi oleh pembakaran. Haha, waktu yang tepat. Energi sejati hijau yang mengepul dari tubuh Wallace menyapu ke segala arah seperti asap serigala. Pukulannya jatuh seperti kereta berkecepatan tinggi, dan energi yang dibawanya sangat mengejutkan. Bang! Cahaya tinju hijau dan cahaya api bertabrakan. Saat bunyi berderak pelan terdengar, energi yang tersebar seperti peluru yang terbang dengan kecepatan tinggi, dan kendaraan di sekitarnya langsung ditembakkan ke sarang lebah kemanapun mereka lewat. Untuk sesaat, sirene yang menusuk terdengar satu demi satu di tempat parkir bawah tanah. Rosie dan Guntur, yang tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Beberapa lampu putih menyala ketika mereka mengangkat tangan. Tiba-tiba, semua kamera pengintai dan kendaraan alarm di tempat parkir bawah tanah dipotong menjadi dua bagian. Setelah satu pukulan, rona merah yang tidak normal muncul di wajah cantik Melissa, dia melindungi Isabella dan dua orang di belakangnya dan dengan cepat mundur. Saudari Isabella, sepupu Harun, saya akan mencoba mendobrak lantai atas tempat parkir bawah tanah ini nanti. Ambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri, jangan ragu. Isabella dan dua lainnya tampak jelek dan mengangguk dengan keras. Haha, bagus. Kamu benar-benar bisa menerima pukulanku. Apimu agak menarik. Ini seperti api Phoenix dari Sekte Phoenix Surgawi, tapi sedikit berbeda. Gadis kecil, siapa kamu? Tidak ada kekuatan sihir energi sejati yang murni di dunia sekuler. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Wajah Melissa dingin, dan kekuatan jiwa di antara alisnya meledak tanpa syarat, dan tiba-tiba api merah tua perlahan muncul di atas kepalanya. Saat nyala api muncul, kekosongan di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Bahkan Wallace merasakan rasa takut di hatinya. Saat dia melihat api di kejauhan, Yurouzi, yang dari tadi menonton dengan mata dingin, tiba-tiba mengubah wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah api sejati Phoenix Surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Bagaimana seorang wanita fana bisa mengendalikan api seperti itu? Ekspresi Guntur di samping juga berubah satu demi satu. Api sejati Phoenix Surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi dikatakan sebagai api ilahi yang hanya dapat dikuasai dan dikendalikan oleh Master Sekte berturut-turut dan orang suci dari Sekte Phoenix Surgawi, dapat membakar semua benda berwujud dan tidak berwujud, dan itu sangat menakutkan.
Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, sebagai istana Yuking, yang merupakan musuh bebuyutan Sekte Phoenix Surgawi, dia tentu tidak akan salah. Meski Wallace terlihat sembrono, dia bukanlah orang yang sombong. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Melissa, dia tetap tidak berniat meremehkan musuhnya. Saat api merah tua muncul di kepala Melissa, dia tidak ragu-ragu dan terus menekan segel tangan dengan tangan kanannya di antara alisnya. Bus! Aura misterius melonjak, dan tanda biru tua tiba-tiba muncul di antara alisnya. Tubuhnya juga ditutupi dengan lampu hijau. Dalam sekejap mata, lampu hijau melonjak, membentuk baju besi hijau solid di tubuhnya. Saat cahaya melonjak, gunung guntur seperti dewa perang. Di belakangnya, pisau panjang yang telah menghilang sebelumnya juga muncul. Shua! Dia mencabut pisau panjang dari punggungnya. Pisau panjang ini terlihat benar-benar hitam, dengan hanya sedikit cahaya putih pada bilahnya, memberikan tampilan yang berat dan menakutkan. Pedang ini disebut Pedang Xuanzong. Ini adalah senjata spiritual tingkat menengah. Beratnya 319 kg. Terbuat dari besi hitam tungsten. Dapat memotong gunung dan menghancurkan batu. Ada 6 jiwa mati senyuan penguasa alam di bawah pedang. Jika kekuatan serangannya sulit diprediksi bahkan untukku. Apakah kamu yakin ingin terus bertarung denganku? Mata Wallace bersinar seperti kilat, dia berdiri di sana dan menatap Melissa dengan tenang. Melissa menatap pisau panjang itu dengan ketakutan dan berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong. Roda api-api merah, berangkat. Bersambung.